Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba flashback kembali pembelajaran kita waktu kelas 1, yaitu tentang pengenalan jaringan. Saya rasa anak-anak ini sudah familiar dengan namanya jaringan. Nah, selama ini kita sudah menggunakan jaringan, baik kita menggunakan handphone, baik kita menggunakan internet, media sosial, ya itu terhubung dengan jaringan. Nah, mungkin ada sebagian anak-anakku yang mengatakan bahwa penggunaan internet itu bukan jaringan. Nah, jaringan itu bisa dikatakan ada jaringan kecil, ada jaringan sedang, dan ada juga jaringan luas. Nah, selama ini kita melakukan ujian online di rumah, atau misalnya kita belajar online di rumah, kita melakukan Zoom, anak-anak memutar YouTube, anak-anak membuka LMS, itu sebagian besar dari jaringan. Nah, sumbernya, servernya itu berada di sekolah. Oke, kita coba masuk. Oke, apa itu jaringan komputer? Nah, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang bisa tangkap atau masih ada yang bisa ingat waktu pembelajaran kita kelas 1 itu apa itu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Oke, langsung saja. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Oke, contoh ya, penggunaan hardware, kombinasi hardware dan software itu yang kita gunakan selama ini, misal pada saat kita ujian USBK. Nah, yang mana dimaksud dengan hardware? Nah, hardware itu yang dimaksud dengan komputernya, switch-nya, kabelnya, mouse-nya. Nah, kalau software yang dimana dimaksud dengan software? Software itu perangkat lunaknya. Jadi apa yang kita lihat di komputer itu, misal memasukkan username atau mengklik submit atau menjawab, itu adalah bagian dari softwarenya. Piranti lunak ya. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis jaringan komputer. Nah, di sini ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, kalau LAN itu adalah local area network atau kombinasi jaringan yang kecil ya. Nah, jaringan kecil ini bisa saja beberapa komputer, bisa 2 komputer, bisa dalam satu ruangan itu ada 30 komputer. Nah, artinya jaringan yang menyangkut satu area network atau misalnya satu ruangan itu bisa saja dikatakan LAN. Nah, kapan dikatakan dia MAN? Oke, kita lanjut di MAN. MAN, Metropolitan Area Network. Kapan dia dikatakan MAN? Ketika misalnya gedung satu sudah berhubung dengan gedung lain. Nah, contoh di sekolah kita. Nah, ada gedung A dan ada gedung B. Ketika antar komunikasi jaringan dari gedung A dan gedung B itu adalah sebuah jaringan sedang. Contohnya MAN. Nah, oke, kita lanjut ke WAN. WAN, Wide Area Network atau berbasis luas. Nah, WAN biasanya hampir dikatakan internet. Jadi kalau kita bilang internet, internet adalah WAN. Betul. Tapi belum tentu WAN adalah internet. Nah, kenapa demikian? Karena ada fitur-fitur yang lain yang tidak bisa diakses oleh pengguna atau user lain. Misal ya, kalian kan punya Igrasias. Igrasias itu adalah buatan dari Telkom. Siapa saja yang bisa menggunakan Igrasias, yaitu hanya siswa Telkom. Apakah siswa dari SMA lain bisa menggunakan Igrasias? Itu tidak, karena itu miliknya dari Telkom. Ya, kecuali kalau misalnya SMA negeri itu membeli lisensinya. Nah, untuk sementara untuk Igrasias itu hanya milik Telkom. Kenapa? Karena Igrasias itu untuk memantau data-data pendidik siswa SMK Telkom, baik dari SMK Telkom, Telkom Jakarta, SMK Telkom Bandung. Oke, seperti itu. Kita lanjut.
Topologi jaringan komputer. Nah, pada dasarnya topologi jaringan komputer itu hanya ada 3. Nah, memang biasa kalau kita cari di internet itu ada sampai 7. Ada topologi mesh, ada topologi tree. Nah, kalau yang saya bahas di sini itu hanya 3 saja, yaitu topologi ring, topologi bus, dan topologi star. Masing-masing dari topologi ini itu memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Misal, topologi ring. Nah, topologi ring ini memiliki hardware yang berbeda. Dalam satu komputer itu memiliki 2 jenis slot untuk NIC ya, Network Interface Card-nya. Kenapa? Karena di setiap komputer itu terhubung 2 kabel. 1, 2. Oke. Sedangkan topologi bus ini dia menggunakan kabel koaksial. Kalau tadi topologi ring itu bisa menggunakan kabel koaksial, bisa juga menggunakan kabel UTP. Nah, kalau topologi bus itu tidak bisa menggunakan kabel UTP. Sudah pasti dia menggunakan kabel koaksial. Nah, ini topologi bus ya. Nah, kalau di topologi star dia hanya menggunakan satu NIC, Network Interface Card. Akan tetapi dia membutuhkan perangkat tambahan, contohnya switch atau hub. Nah, untuk menghubungkan beberapa jaringan, untuk menghubungkan beberapa komputer. Itu fungsi topologi star. Yang selama ini kita gunakan di sekolah, itu kita menggunakan topologi star. Nah, kenapa kita harus menggunakan topologi star? Karena dengan menggunakan topologi star, maintenance jaringan itu agak mudah atau sangat mudah meskipun biayanya agak mahal. Oke. Nah, kita lanjut. Berdasarkan fungsi jaringan komputer. Nah, berdasarkan fungsi jaringan komputer itu ada 2. Ada server dan ada klien. Nah, server di sini sendiri itu untuk menyiapkan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh klien. Sedangkan klien hanya menggunakan layanan-layanan yang digunakan oleh server. Contoh, apa-apa saja yang digunakan server pada saat di sekolah. Oke, contoh ya, pada saat pembelajaran online kita ada dikatakan LMS. Nah, di situ ada LMS 1, ada LMS 2, dan LMS 3. Di masing-masing LMS ini memiliki server. Ada LMS 1, ada LMS 2, LMS 3. Nah, di LMS, kalian kan di kelas 3, jadi kalian gunakan LMS 3. Nah, di LMS 3 ini memiliki server. Apa fungsi server? Yaitu menyiapkan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh siswa. Contoh, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswa. Misal, dalam suatu jendela tab siswa, itu ada mapel-mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan yang lain-lain. Nah, guru atau admin bagian IT itu membuat salah satu desain di server itu agar anak-anak bisa mengakses pembelajaran tersebut. Misal saya tinggal memilih matematika, jadi matematika sudah ada di situ, tinggal diklik saja matematika. Nah, itu fungsi server. Jadi menyiapkan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh siswa. Saya mau buat absensi, nanti siswa yang absensi. Tuh. Jadi guru membuat absen virtual, nanti siswa tinggal mengklik bahwa hari ini saya hadir. Nah, yang mengatur juga keterlambatan, yang mengatur kehadiran itu juga server. Guru tinggal mengatur waktu. Jadi server membaca jika guru memberikan waktu 20 menit untuk hadir, maka lewat dari 20 menit, misal 21 menit, itu sudah dikatakan terlambat. Nah, yang membaca itu adalah server. Nah, yang memberikan waktu adalah gurunya. Tapi yang mengelola sistem adalah server. Nah, kalau klien, apa fungsi klien? Nah, klien itu seperti yang kalian gunakan, bisa melalui handphone, bisa melalui laptop kalian. Nah, itu klien. Jadi klien ini fungsinya hanya mengakses data yang disiapkan oleh server.
Oke. Oke, berdasarkan media transmisi itu terbagi dua. Ada WiFi dan ada kabel. Jika kalian di sekolah menggunakan WiFi atau internet, itu kalian kan bisa mengaksesnya melalui handphone atau laptop. Nah, terkadang juga kalian menggunakan kabel. Kabel yang sering kita gunakan di sekolah untuk akses jaringan itu kita padukan. Ada kabel optik dan ada kabel UTP. Nah, karena kabel UTP hanya bisa dibaca oleh laptop, nah makanya kita padukan dengan UTP, fiber optik untuk menghubungkan antar switch atau router ke ruang server. Kenapa menggunakan optik? Karena untuk mengirimkan data lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kabel UTP dengan kita tarik sekitar 20 sampai 100 meter, itu bisa saja loss. Nah, tapi kalau kabel fiber optik itu masih stabil. Nah, oke. Oke, selanjutnya ini tugas. Nah, tugas yang saya berikan ini saya kasih deadline di hari Sabtu 1 Agustus 2020 ya. Nah, jadi kalian membuat di Word kalian hanya mencari artikel jenis-jenis jaringan. Yang pertama jenis jaringannya itu tadi apa ya? Ada LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, kalian mencatat juga kekurangan dan kelebihannya. Berapa yang dijangkau LAN, berapa jarak yang dijangkau MAN, dan berapa jarak yang dijangkau WAN. Itu. Nah, lalu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan di sini itu kan tadi yang saya jelaskan ada 3. Silahkan kalian mencari sebanyak-banyaknya. Kalau saya tidak salah itu ada 7. Nah, silahkan kalian mencari 7 topologi jaringan itu. Kalian mencari topologi jaringan beserta perangkat-perangkat yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya. Oke, server dan klien. Untuk server dan klien, kalian hanya mencari komputer server spesifikasinya seperti apa, pengertian server apa, fungsi kegunaan server apa, ya. Begitupun klien. Klien spesifikasi klien seperti apa, penggunaan klien seperti apa, fungsi klien seperti apa. Nah, WiFi dan kabel. Untuk WiFi dan kabel, silahkan mencari perbedaan dari segi kecepatan. Nah, kalau misalnya saya menggunakan WiFi, maksimal kecepatan untuk akses jaringannya itu berapa? Kalau saya menggunakan kabel itu berapa? Ya. Jadi kalian definisikan di sini WiFi itu apa, fungsi WiFi apa, kelebihan dan kekurangan WiFi. Nah, kalau bisa tampilkan juga gambarnya. Nah, begitupun dengan kabel. Nah, dari semua tugas 4 ini, kalian tampilkan gambarnya dan cari contohnya masing-masing. Oke, kalau sudah jelas, silahkan lanjut. Kalau misalnya memang belum jelas setelah melihat video ini, silahkan WA saya atau Telegram saya secara japri ya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.